Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada ruang kosong di dalam dirimu yang tidak bisa diisi oleh harta, kedudukan, ataupun pujian manusia? Ruang itu bukanlah kekurangan, melainkan panggilan. Panggilan agar kita kembali menoleh kepadanya, kepada Sang Pemilik sejati kehidupan. Setiap nafas yang kita hirup adalah pesan tersembunyi. Setiap getaran hati adalah bisikan yang halus, dan setiap detik yang kita lalui adalah undangan untuk lebih dekat dengan Allah. Dunia sering membuat kita lupa, tapi jiwa kita tidak pernah berhenti rindu. Dan melalui zikir, doa, serta solawat, rindu itu perlahan menemukan jalannya kembali. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan batin ini, mari renungkan sejenak. Apa yang sebenarnya paling engkau rindukan di dalam hidupmu? Tulis di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan bahwa kita semua sedang berjalan menuju satu arah, yaitu kembali kepadanya. Bab 1. Solawat, bahasa rahasia antara hamba dan cahaya. Pernahkah engkau merasa bahwa ada doa yang seperti terhenti di langit-langit kamarmu, tidak pernah naik, tidak pernah sampai, hanya menggantung sebagai gema yang sunyi? Banyak orang mengira masalahnya ada pada pilihan kata dalam doa atau pada panjang pendeknya permohonan yang mereka ucapkan. Padahal ada sebuah rahasia yang tidak banyak disadari. Ada bahasa gaib yang dipahami langit, bahasa yang tidak pernah tertolak, bahasa yang mampu menembus hijab antara bumi dan singgasananya. Bahasa itu adalah solawat. Ia bukan sekadar doa, bukan pula sekadar pujian, tetapi sebuah kunci yang bila diputar dengan benar, mampu membuka pintu-pintu yang bahkan engkau sendiri tidak tahu letaknya. Solawat adalah bahasa yang lahir dari cinta, tetapi juga ditulis dengan cahaya. Setiap hurufnya bergetar, mengirimkan gelombang yang melintasi lapisan-lapisan alam, menembus dimensi yang tidak terlihat mata. Saat engkau mengucapkannya, sesungguhnya engkau sedang memanggil sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar nama. Engkau memanggil lautan rahmat yang tiada bertepi, engkau memanggil energi ilahi yang dititipkan pada sosok manusia sempurna bernama Muhammad. Dan ketika solawat itu dilafalkan dengan hati yang hidup, ia berubah menjadi cahaya yang tidak bisa ditolak oleh siapapun di langit. Namun, disinilah misterinya. Banyak orang melafalkan solawat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menyalakan kuncinya. Mereka menyangka cukup dengan melafalkannya ratusan kali, ribuan kali, tanpa memahami bahwa rahasia terbesar bukanlah pada jumlah, melainkan pada keadaan hati yang mengucapkannya. Sebab langit tidak pernah tertarik pada angka, langit hanya terbuka pada getaran. Getaran itu muncul ketika lidahmu, hatimu, dan nafasmu menyatu dalam satu kesadaran. Jika engkau tidak menghidupkannya, solawat hanyalah suara. Tetapi bila engkau menyatukan jiwa dengan setiap kata, solawat menjadi cahaya yang mengetuk pintu rahasia. Ada sebab mengapa para wali Allah begitu tekun mengajarkan solawat. Bukan hanya karena ia adalah amalan mulia, tetapi karena mereka tahu, di balik setiap ucapan solawat, tersembunyi sebuah pintu tak kasat mata. Pintu itu seakan terkunci bagi mereka yang sekadar melafalkan, tetapi terbuka lebar bagi mereka yang memaknainya. Inilah bahasa rahasia yang membuat doa-doa para pecinta Nabi begitu cepat diijabah. Mereka tidak sekadar memohon, mereka membungkus doa dengan solawat, lalu mengirimkannya melalui jalur cahaya. Seakan-akan doa mereka menumpang pada sayap malaikat, terbang menembus langit tanpa hambatan. Maka tanyakan pada dirimu, selama ini bagaimana engkau membaca solawat? Apakah hanya sekadar ikut-ikutan, ataukah engkau sadar bahwa setiap kali lidahmu menyebut Allahumma shalli ala Muhammad, engkau sedang menyalakan kunci gaib yang mampu mengguncang arasy? Bab ini baru membuka sedikit tirai rahasia, karena setelah ini engkau akan menyadari bahwa solawat bukan hanya bacaan, tetapi sebuah jalan sunyi menuju cahaya. Jalan yang bila engkau berani menapakinya, akan membuat langit tidak lagi menjadi dinding, melainkan jendela yang terbuka luas untuk menyambutmu. Bab 2. Nafasmu adalah tinta dari solawat. Pernahkah engkau memperhatikan betapa nafasmu sebenarnya adalah rahasia terbesar yang Allah titipkan padamu?
Setiap tarikan nafas bukan sekadar udara yang masuk ke paru-paru, melainkan kehidupan yang ditulis ulang di setiap detik. Dan setiap hembusan nafas bukan sekadar udara yang keluar, melainkan huruf gaib yang mengukir nasibmu. Jika engkau menyadari hal ini, maka engkau akan mengerti. Membaca sholawat tanpa kesadaran pada nafas sama saja dengan menulis doa tanpa tinta. Suaranya terdengar, tetapi hurufnya tidak pernah tercetak di langit. Bayangkanlah sejenak, saat engkau menarik nafas, anggaplah itu adalah kertas kosong yang Allah serahkan kepadamu. Lalu ketika engkau menghembuskan nafas, sholawatmu adalah kalimat cahaya yang tertulis di atasnya. Semakin dalam kesadaranmu, semakin jelas tulisan itu di alam gaib. Dan ketika tulisan itu sampai ke tangan para malaikat, mereka akan membawanya naik, melewati lapisan-lapisan langit, hingga sampai pada singgasana cahaya. Disitulah sholawatmu dibacakan, bukan sebagai bisikan manusia, tetapi sebagai gema dari sebuah ruh yang sadar akan kehadirannya. Ada rahasia lain yang lebih dalam. Para arif billah berkata, siapa yang mengenal nafasnya, ia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya bukan sekadar tentang pernapasan jasmani, tetapi tentang mengaitkan nafas dengan kesadaran ilahi. Jika engkau membaca sholawat sambil mengikatnya dengan nafas, maka engkau sedang menjadikan hidupmu sebagai zikir berjalan. Setiap hembusan menjadi doa, setiap tarikan menjadi penghubung dengan rahmat. Maka engkau tidak lagi hanya membaca sholawat saat lidah bergerak, melainkan sepanjang hidupmu. Mereka yang sudah memahami rahasia ini tidak lagi memisahkan sholawat dengan detak jantungnya. Saat mereka duduk, sholawat mengalir. Saat mereka berjalan, sholawat menyatu dengan langkah. Bahkan saat mereka diam, seolah ada suara yang terus berputar di kedalaman jiwa mereka, membaca sholawat tanpa henti. Inilah sholawat yang hidup, sholawat yang tidak berhenti di bibir, melainkan melekat di nafas yang tak pernah terputus hingga ajal tiba. Maka renungkanlah, berapa banyak nafas yang engkau hembuskan tanpa sholawat? Berapa banyak udara yang keluar masuk tanpa makna? Jika engkau tahu bahwa setiap nafas bisa menjadi tinta untuk menulis doa di langit, tidakkah engkau ingin menjadikannya sebagai surat cinta yang abadi? Inilah jalan yang jarang ditempuh manusia, tetapi mereka yang melaluinya akan tahu bahwa nafas bukan sekadar hidup, melainkan pena rahasia untuk membuka pintu langit. Bab 3. Getaran cinta dalam sholawat. Sholawat bukanlah sekadar suara yang keluar dari bibir, melainkan getaran cinta yang menjelma dalam bentuk kata. Jika engkau hanya membacanya tanpa cinta, ia hanyalah gema kosong yang memantul di udara, lalu hilang tanpa bekas. Tetapi ketika engkau membacanya dengan hati yang terbakar rindu kepada Rasulullah, sholawat itu berubah menjadi cahaya yang bergetar, menembus dimensi, dan mengetuk pintu-pintu langit yang tersembunyi. Inilah sebabnya satu sholawat yang penuh cinta dapat lebih dahsyat daripada 1000 bacaan yang kering dari hati. Bayangkanlah engkau sedang memanggil nama seseorang yang engkau cintai. Suaramu tidak hanya berisi huruf, tetapi ada getar, ada rasa, ada kerinduan yang membuat orang yang mendengarnya bisa merasakan hatimu. Begitulah sholawat yang lahir dari cinta. Ketika engkau mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, engkau tidak sedang melafalkan doa formal, tetapi engkau sedang menumpahkan isi jiwamu. Dan pada saat itu, langit bergetar, malaikat menunduk, dan rahmat turun deras, seolah alam raya ikut terhanyut dalam rindu yang engkau kirimkan. Para pecinta Rasul selalu membaca sholawat dengan penuh air mata. Bukan karena sedih, tetapi karena cinta yang begitu besar tidak bisa ditampung hanya dengan kata-kata. Mereka merasakan kehadiran beliau dalam setiap sebutan nama, seakan-akan Rasulullah sedang berdiri di hadapan mereka, tersenyum lembut mendengar panggilan cinta itu. Inilah sholawat yang hidup, sholawat yang merobek hijab, sholawat yang mengubah doa menjadi janji yang segera dikabulkan. Dan yang lebih menggetarkan, cinta dalam sholawat bukanlah cinta yang kembali padamu saja. Cinta itu diteruskan, diterima oleh Rasulullah, lalu beliau membalas dengan doa untukmu. Bayangkan Rasulullah yang mulia, yang doanya tidak pernah ditolak, mendoakanmu hanya karena engkau bersyalawat kepadanya. Adakah rahasia yang lebih besar dari itu? Doamu mungkin ditolak,
Tetapi doa Rasulullah untukmu tidak mungkin tidak diterima. Maka setiap kali engkau membaca sholawat dengan cinta, sesungguhnya engkau sedang menyuruh Rasulullah sendiri untuk berdoa kepada Allah agar pintu langit terbuka untukmu. Renungkanlah dalam hening, apakah sholawatmu sudah memiliki getaran cinta? Ataukah hanya suara yang keluar tanpa jiwa? Jangan biarkan sholawatmu menjadi sekadar bunyi. Hidupkanlah dengan cinta, bakarlah dengan rindu, penuhi dengan kerendahan hati. Karena hanya sholawat yang bergetar dengan cinta yang mampu mengguncang aras, membuka pintu-pintu langit dan mengubah doamu menjadi kenyataan. Bab 4. Kekuatan nama dalam sholawat. Ada satu rahasia yang sering luput dari perhatian, kekuatan nama dalam sholawat. Nama Rasulullah bukanlah sekadar sebutan, bukan pula sekadar gelar yang kita lafalkan. Setiap kali engkau mengucapkan Muhammad, sesungguhnya engkau sedang mengetuk sebuah pintu gaib yang terhubung dengan nur pertama yang Allah ciptakan. Nur Muhammad, cahaya awal semesta, sumber dari segala kehidupan, inti dari seluruh rahmat. Maka jangan pernah mengira nama itu hanya sekadar bunyi. Ia adalah kunci untuk membuka jalan menuju lautan cahaya yang tidak bertepi. Ketahuilah, di dunia ini banyak nama dipanggil, tetapi hanya nama Rasulullah yang mampu menggetarkan langit dan bumi sekaligus. Malaikat pun menunduk ketika nama itu disebut. Bahkan para arif berkata, menyebut nama beliau dengan hati yang sadar, sama dengan membuka gerbang rahmat yang terus mengalir tanpa henti. Sebab nama itu bukan sekadar kata, melainkan pintu yang menghubungkan engkau dengan makna terdalam dari kasih sayang Allah. Jika engkau menyebutnya dengan lalai, pintu tetap tertutup. Tetapi bila engkau menyebutnya dengan penuh kesadaran, pintu itu terbuka dan mengalirkan sesuatu yang sulit engkau bayangkan. Bayangkan sejenak, setiap huruf dalam Muhammad adalah bintang yang bersinar. Huruf Mim pertama adalah cahaya kelahiran, huruf H adalah lautan kasih yang tak terhingga. Huruf Mim kedua adalah cermin dari keagungan ilahi, dan huruf Dal adalah gerbang menuju kesempurnaan. Jika engkau benar-benar hadir dalam menyebut nama ini, maka setiap hurufnya menyalakan sebuah titik cahaya di dalam dirimu. Hingga akhirnya, dirimu dipenuhi dengan nur dan doa-doamu pun terangkat dengan mudah, karena ia menumpang pada gelombang cahaya itu. Inilah sebabnya, para wali tidak pernah bosan melafalkan nama Rasulullah. Lidah mereka seperti basah tanpa henti, seolah nama itu menjadi aliran air yang terus menyejukkan batin mereka. Mereka tahu dalam nama itu ada rahasia yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nama itu adalah amanah, adalah kunci, adalah pintu masuk menuju rahasia penciptaan. Dan barang siapa mampu menjaga kesucian hatinya saat menyebut nama itu, maka ia akan merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa diceritakan kepada manusia. Sebuah kehadiran yang nyata, meski tak terlihat mata. Maka jangan pernah sepelekan ketika engkau melafalkan sholawat yang menyebut nama beliau. Sebutlah dengan hati yang penuh hormat, dengan rasa cinta yang mendalam, dengan kesadaran bahwa engkau sedang menggetarkan jagat raya. Karena pada saat itu, doa-doamu tidak lagi berdiri sendirian. Ia dituntun oleh cahaya Muhammad, dinaikkan oleh malaikat, dan dipersembahkan langsung di hadapan Allah. Itulah kekuatan nama dalam sholawat. Kunci langit yang mampu membuka segala pintu yang tertutup. Bab 5. Saat sholawat menjadi doa yang dikabulkan. Ada satu hal yang sering terlewatkan oleh banyak manusia. Sholawat bukan hanya doa untuk Rasulullah, melainkan doa yang kembali kepada dirimu sendiri. Inilah rahasia yang jarang dipahami, bahwa setiap kali engkau mengucapkan sholawat, sesungguhnya engkau sedang mengaktifkan hukum gaib yang telah dijanjikan Allah. Janji itu sederhana namun dahsyat. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya. Dan solawat Allah bukan sekadar pujian, melainkan limpahan rahmat, kemuliaan, dan ijabah doa yang melampaui segala batas. Bayangkanlah sejenak, ketika engkau melafalkan solawat dengan hati yang hidup, saat itu juga malaikat mengulanginya, memintakan ampun untukmu, memohonkan rahmat bagimu. Tidak berhenti di sana, Rasulullah pun menjawab sholawatmu dengan doa. Lalu doa Rasulullah itu naik, menembus langit, diterima oleh Allah tanpa tertolak. Maka dalam satu kalimat sholawat,
engkau seakan menyusun rantai doa. Dari lidahmu ke malaikat, ke Rasulullah, lalu sampai ke hadirat Allah. Bagaimana mungkin doa semacam ini bisa ditolak? Tetapi disinilah misterinya. Banyak orang berdoa langsung kepada Allah, meminta ini dan itu, namun merasa doanya terhenti, tidak terjawab. Padahal rahasia paling mudah adalah membungkus doa dengan solawat. Para wali mengajarkan, awali dengan solawat, akhiri dengan solawat, dan di antara keduanya letakkan doa-doamu. Karena doa yang dibungkus dengan solawat bagaikan permata yang disimpan dalam kotak emas. Tidak mungkin ditolak karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat dicintai Allah, yaitu pujian kepada kekasihnya. Perhatikanlah betapa ajaibnya rahasia ini. Orang yang banyak bersolawat akan melihat doa-doanya terkabul, bahkan sebelum ia sempat memintanya. Karena solawat itu sendiri adalah doa yang melampaui isi hati. Ia memanggil rezeki sebelum engkau mengetahuinya. Ia mengusir bala sebelum engkau menyadarinya. Ia menyiapkan jalan sebelum engkau melangkah. Maka tidak heran bila wajah para ahli solawat selalu bercahaya. Hidup mereka seakan dipermudah, meski dari luar tampak sederhana. Itu karena langit selalu terbuka bagi mereka. Maka renungkanlah, apakah engkau masih ingin memohon dengan kata-kata yang engkau susun sendiri? Ataukah engkau lebih percaya pada doa yang sudah dijamin Allah tidak tertolak? Solawat adalah doa yang pasti dikabulkan, karena ia doa yang dilipatkan rahmat, doa yang disertai janji, doa yang tidak pernah kosong. Jika engkau ingin pintu langit terbuka lebar, bacalah solawat. Karena ketika engkau mengirimkan satu solawat ke langit, 1000 jawaban turun kepadamu. Bab 6. Sholawat yang menghidupkan malam. Ada saat-saat tertentu di mana sholawat memiliki kekuatan yang lebih besar daripada biasanya. Waktu itu bukan siang yang ramai, bukan sore yang sibuk, melainkan malam yang sunyi. Ketika dunia tertidur, ketika suara manusia lenyap, langit justru terbuka lebih lebar. Malam adalah waktu rahasia, waktu ketika doa lebih cepat menembus lapisan gaib. Waktu ketika solawat menjadi pelita yang menyala di kegelapan. Mereka yang tahu rahasia ini tidak pernah membiarkan malamnya kosong. Di antara dingin dan sepi mereka menghidupkan dunia dengan solawat sehingga malam mereka tidak lagi gelap, melainkan bercahaya. Bayangkan dirimu duduk sendirian di tengah malam dengan lampu padam, hanya ditemani keheningan. Di saat itulah engkau mulai membaca solawat dengan suara lirih, seakan hanya dirimu dan Allah yang mengetahui. Nafasmu teratur, hatimu hadir, lidahmu basah dengan pujian kepada Rasulullah. Lalu tanpa engkau sadari, suasana di sekitarmu berubah. Seakan-akan udara menjadi lebih ringan, dadamu lebih lapang, dan jiwamu merasa ditemani oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Itulah tanda bahwa sholawatmu mulai mengetuk pintu langit. Para ahli hakikat berkata, sholawat di malam hari adalah api yang membakar hijab. Karena malam adalah saat ruh manusia paling peka, paling jernih, paling mudah menembus alam gaib. Satu solawat yang lahir di tengah malam lebih berat timbangannya daripada 1000 solawat di siang hari yang penuh kelalaian. Sebab malam adalah ruang suci, ruang yang tidak semua orang berani memasukinya. Maka mereka yang menghiasi malam dengan solawat sesungguhnya sedang berjalan di jalan rahasia, jalan yang hanya diketahui para pencari sejati. Perhatikanlah pula bagaimana hidup orang-orang yang menjadikan solawat sebagai teman malamnya. Wajah mereka teduh, mata mereka bersinar, hati mereka lapang. Bukan karena mereka tidak memiliki ujian hidup, tetapi karena ada cahaya yang selalu melindungi mereka. Cahaya itu datang dari malam-malam sunyi yang mereka isi dengan solawat. Malaikat turun, rahmat tercurah, dan doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan karena mereka mengetuk pintu di waktu yang paling sunyi. Maka renungkan, berapa banyak malam yang engkau biarkan berlalu begitu saja, hanya terbuang dalam tidur panjang? Padahal setiap malam adalah undangan, setiap sepi adalah panggilan. Jika engkau ingin melihat solawatmu hidup, bacalah ia di saat dunia terlelap. Karena pada saat itu, solawatmu tidak lagi hanya menjadi bacaan. Ia menjelma menjadi cahaya yang menyalakan kegelapan, doa yang menembus langit, dan rahasia yang menjadikan engkau sahabat para malaikat. Bab 7. Rahasia irama dalam sholawat. Setiap bacaan memiliki suara, tetapi tidak semua suara memiliki irama yang hidup.
Solawat ketika keluar dari lidah manusia bisa sekadar terdengar sebagai lantunan biasa. Namun bagi mereka yang memahami rahasia batin, setiap solawat memiliki irama gaib yang tak terdengar telinga, namun dirasakan jiwa. Irama inilah yang menentukan apakah solawatmu hanya berputar di ruang kosong, ataukah ia meluncur menembus lapisan langit yang tak terlihat. Bayangkan aliran air di sungai. Jika ia mengalir lurus tanpa rintangan, maka arusnya sampai ke laut dengan mudah. Namun jika air itu tersumbat, ia hanya akan berputar di tempat, tidak pernah sampai ke tujuan. Demikian pula solawat. Jika engkau membacanya tanpa irama hati, ia hanya menjadi suara yang hilang di udara. Tetapi bila engkau melafalkannya dengan alunan batin yang lembut, seimbang dengan detak jantung dan tarikan nafasmu, maka solawat itu berubah menjadi gelombang yang mengalir deras menuju langit. Para wali sering melafalkan solawat dengan lantunan yang berulang, seakan seperti nyanyian ruh. Mereka bukan sedang bernyanyi untuk manusia, melainkan sedang menyesuaikan irama jiwa dengan irama langit. Karena mereka tahu, setiap dimensi memiliki getaran. Dan ketika getaran solawatmu selaras dengan getaran rahmat di langit, maka pintu yang terkunci pun akan terbuka dengan sendirinya. Inilah rahasia irama, bukan tentang merdu atau indahnya suara, melainkan tentang selarasnya jiwa dengan frekuensi cahaya. Jika engkau ingin merasakannya, cobalah duduk diam. Atur nafasmu, hadirkan hatimu, lalu lafalkan solawat dengan perlahan. Jangan terburu-buru, biarkan setiap kata mengalir seperti ombak yang berulang, naik dan turun, mengisi ruang dalam dirimu. Dengarkan bukan dengan telingamu, tetapi dengan hatimu. Jika hatimu mulai terasa bergetar, damai, atau bahkan berlinang air mata, ketahuilah, irama itu telah terbuka dan solawatmu sudah mulai didengar langit. Renungkanlah, berapa banyak orang membaca solawat dengan cepat, terburu-buru, hanya ingin menyelesaikan jumlah, namun kehilangan ruhnya. Padahal satu solawat yang dibacakan dengan irama hati yang benar bisa lebih dahsyat daripada 1000 yang terburu-buru. Maka jangan kejar angka, kejarlah irama. Karena rahasia solawat bukan pada seberapa keras engkau bersuara, melainkan pada bagaimana suaramu menyatu dengan getaran langit. Dan ketika itu terjadi, pintu yang tertutup akan terbuka, rahmat akan turun, dan doamu tidak akan pernah tertahan. Bab 8. Sholawat sebagai perisai jiwa. Ada doa yang memanggil rezeki, ada doa yang memohon ampun, dan ada pula doa yang memohon perlindungan. Namun tahukah engkau bahwa sholawat adalah doa yang mampu merangkum ketiganya sekaligus dengan satu rahasia tambahan? Ia menjadi perisai jiwa yang tak bisa ditembus oleh kegelapan. Banyak orang membaca sholawat sekadar karena dianjurkan, tetapi tidak menyadari bahwa setiap sholawat yang tulus adalah cahaya yang membungkus ruh, melindungi dari segala serangan yang datang dari dunia, yang kasat mata maupun yang tak terlihat. Bayangkan dirimu berjalan di tengah malam yang pekat, di jalan yang penuh ancaman. Ada yang mengintaimu dari kegelapan, ada yang siap menjeratmu tanpa suara. Tetapi engkau tidak takut, sebab ada dinding cahaya yang menyelimutimu, tak terlihat oleh mata, namun membuat segala niat jahat itu terpental. Begitulah hakikat sholawat. Ia bukan sekadar bacaan, melainkan tameng yang lahir dari nur Rasulullah, memantulkan kembali setiap keburukan yang ingin menimpa jiwa yang tulus mengingat beliau. Para wali Allah sering mengatakan, siapa yang banyak bersolawat, maka tidak ada yang mampu menyentuh ruhnya kecuali cahaya. Perisai ini bukan berarti hidupmu akan bebas dari ujian, sebab ujian adalah bagian dari perjalanan. Tetapi perisai ini menjaga agar ujian itu tidak menghancurkan hatimu, tidak merobek imanmu, tidak memadamkan api harapan dalam dirimu. Dengan solawat engkau akan tetap tegak, bahkan ketika badai dunia berusaha meruntuhkan segalanya. Namun rahasia perisai ini tidak terletak pada jumlah, melainkan pada keadaan hati saat melafalkannya. Solawat yang keluar dari hati yang ikhlas adalah bagaikan baja spiritual, sulit ditembus, bahkan oleh godaan setan yang paling halus sekalipun. Tetapi solawat yang hanya keluar dari lidah, tanpa makna, hanya sekadar gema kosong, tidak lebih kuat dari kabut yang tersapu angin. Maka jangan biarkan solawatmu hanya menjadi suara,
Jadikan ia sebagai cahaya yang kau hadiahkan kepada dirimu sendiri. Renungkanlah betapa banyak orang mencari perlindungan dengan berbagai cara, mengejar kekuatan dunia, namun melupakan sholawat sebagai perisai jiwa yang paling agung. Jika engkau benar-benar ingin hidupmu terlindungi, bukan hanya tubuhmu, tetapi juga hatimu, maka perbanyaklah sholawat dengan kesadaran penuh. Saat engkau melakukannya, engkau akan merasakan ketenangan yang aneh, seakan ada dinding tak terlihat yang menjaga langkahmu. Dan disitulah rahasianya, engkau tidak lagi berjalan sendirian, karena nur Rasulullah telah menjadi perisai yang tak bisa ditembus. Bab 9. Pintu langit yang terbuka karena sholawat. Pernahkah engkau merasa bahwa doa-doamu seakan berhenti di atap kamar, tak pernah menembus langit? Engkau menangis, engkau merayu, engkau memohon dengan segala daya, namun tetap terasa hampa, seakan ada tabir yang menutup jalan antara langit dan dirimu. Tetapi ketahuilah, ada satu kunci yang Allah berikan, yang jika engkau gunakan, maka tabir itu akan robek, dan langit pun terbuka, untuk menyambut setiap bisikan hatimu. Kunci itu adalah sholawat. Sholawat bukan hanya sebuah bacaan yang indah, melainkan jembatan gaib yang menghubungkan bumi dengan langit. Setiap kali engkau melafalkannya dengan ikhlas, sesungguhnya engkau sedang mengirimkan doa yang menunggang cahaya. Cahaya itulah yang menembus penghalang, melewati kegelapan, hingga sampai ke hadapan Allah dengan aroma yang harum. Dan saat doa itu menyatu dengan sholawat, ia menjadi doa yang berbeda, lebih ringan, lebih murni, dan lebih layak untuk diijabah. Rahasia ini sudah diketahui para kekasih Allah sejak dahulu. Mereka tidak pernah berdoa tanpa terlebih dahulu membungkus doa itu dengan sholawat. Karena mereka tahu, doa tanpa sholawat bagaikan surat tanpa alamat. Ia bisa tersesat di jalan, bisa terhenti di pintu, bisa tercecer tanpa pernah sampai. Tetapi doa yang dibuka dan ditutup dengan sholawat, bagaikan surat yang ditempeli segel kerajaan, yang dijamin sampai kepada tujuan dengan penuh kehormatan. Maka janganlah engkau heran jika ada orang-orang yang hidupnya seolah selalu dimudahkan. Mereka tidak memiliki apa yang engkau miliki, tidak setekun engkau berusaha, bahkan tidak setinggi engkau dalam ilmu. Tetapi rahasianya ada di bibir mereka. Mereka gemar bersolawat, dan dari solawat itu, pintu langit pun selalu terbuka, menyambut setiap doa yang mereka panjatkan, menjadikan hidup mereka penuh keajaiban yang sulit dijelaskan. Pikirkanlah sejenak, bukankah engkau ingin setiap doa yang engkau panjatkan tidak lagi tertahan, tetapi langsung melesat menuju langit? Bukankah engkau ingin merasakan bagaimana rasanya doa yang dijawab dengan cepat, bahkan sebelum engkau selesai memintanya? Maka jangan menunda lagi. Jadikan sholawat sebagai kunci dalam setiap doa. Karena dengan sholawat, pintu langit tidak hanya terbuka, tetapi juga tetap terbuka, menunggu setiap bisikan yang engkau titipkan di dalamnya. Bab 10. Sholawat, jalan rahasia kehadirat ilahi. Ada sebuah jalan yang tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak bisa diukur oleh akal. Jalan itu bukan di bumi, bukan pula di langit, tetapi menghubungkan keduanya dengan benang cahaya yang tak kasat mata. Jalan ini tidak bisa dilalui dengan langkah kaki, tidak bisa ditempuh dengan kendaraan, dan tidak bisa ditembus oleh siapapun yang hanya mengandalkan kekuatan duniawi. Namun, jalan itu akan terbuka bagi siapa saja yang mau menghiasi lidahnya dengan sholawat. Sholawat adalah kunci rahasia yang menyingkap jalan menuju hadirat ilahi. Ia bagaikan pintu gerbang kerajaan yang hanya bisa dibuka dengan kalimat yang benar, dan kalimat itu bukan sembarang kata. Ketika engkau bersolawat, sesungguhnya engkau sedang melafalkan kode gaib yang membuat para malaikat bergerak, yang membuat tirai surga tersibak, dan yang membuat arasy bergetar dengan kerinduan menyambut namamu. Dan semakin sering engkau menyebutnya, semakin dekat pula engkau ditarik untuk masuk ke dalam kehadiran Allah yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tidakkah engkau merasakan setiap kali solawat keluar dari mulutmu, ada kehangatan yang mengalir di dada, ada kelembutan yang menyentuh hati, dan ada getaran yang membuat jiwamu ingin menangis tanpa sebab? Itulah tanda bahwa jalan rahasia itu mulai terbuka. Engkau mungkin masih berdiri di bumi, tetapi ruhmu sudah mengetuk pintu langit. Engkau mungkin masih sibuk dengan kehidupan dunia,
tetapi bagian terdalam dari dirimu sudah merasakan belayan kasih dari sisinya. Para wali Allah sering menyebut solawat sebagai nafas rahasia. Karena dengan solawat, engkau tidak lagi hanya berbicara dengan lidahmu, melainkan dengan ruhmu. Setiap hurufnya menjadi langkah, setiap nafasnya menjadi sayap, dan setiap alirannya membawa engkau semakin mendekat, hingga akhirnya engkau berada di hadapannya tanpa hijab, tanpa jarak, tanpa batas. Inilah puncak dari rahasia solawat. Ia bukan sekadar doa, tetapi jalan pulang menuju asal mula dirimu. Dan kini, pilihan itu ada di tanganmu. Apakah engkau hanya ingin menjadikan solawat sebagai bacaan di bibir tanpa rasa, atau engkau ingin menjadikannya sebagai kunci untuk membuka jalan rahasia menuju hadirat Allah? Jika engkau memilih yang kedua, maka bersiaplah. Langit akan terbuka, doa-doamu akan dijawab, dan jiwamu akan merasakan kedamaian yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Karena solawat bukan sekadar amalan, ia adalah jalan rahasia untuk pulang ke dalam pelukan ilahi. Sahabat jiwa, setiap doa yang kita panjatkan tidak pernah hilang begitu saja. Ia tidak lenyap di udara, melainkan naik bersama malaikat, mengetuk pintu-pintu langit, menunggu saat yang paling tepat untuk diturunkan kembali kepadamu. Maka jangan pernah merasa doamu sia-sia, sebab Allah selalu mendengar, bahkan ketika bibirmu diam dan hanya hatimu yang bergetar. Ingatlah, setiap solawat yang kau lafazkan adalah cahaya yang membuka jalan. Setiap zikir yang kau ucapkan adalah kunci yang melembutkan hati. Dan setiap sujud yang kau lakukan adalah tanda cinta yang tak ternilai. Maka teruslah berjalan, meski perlahan, meski tertatih. Karena satu langkahmu menuju Allah akan dibalas dengan 1000 rahmat darinya. Jika hatimu tersentuh oleh perjalanan ini, tinggalkan jejakmu di kolom komentar dengan menuliskan, "Aku ingin kembali kepadanya," agar kita saling mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam rindu ini. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini, semoga menjadi amal jariah yang tak pernah terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.